Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang menerjemahkan satu ayat dari kitab Perjanjian Baru. Dan kita masih di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan ayat yang akan kita terjemahkan adalah Yohanes 1 ayat yang ke-42. Dan ayat yang akan kita terjemahkan adalah ayat ini dan lumayan panjang. Namun sebelum kita melanjutkan penerjemahan dari ayat ini, saya ingin memberitahukan jika Anda baru pertama kali mampir di channel ini, saya menyarankan agar Anda memulainya dari video yang paling awal untuk membangun fondasi pengetahuan Anda dalam pengenalan akan bahasa Yunani. Anda bisa pergi ke deskripsi daripada video ini, dan di sana di paling bawah Anda akan melihat satu link, dan klik link itu Anda akan melihat nantinya ratusan daripada video pelajaran tentang bahasa Yunani. Dan mudah-mudahan apa yang dipaparkan di sini bermanfaat buat Anda, dan Anda juga terus dibangun untuk mengetahui pelajaran bahasa Yunani, dan nantinya Anda mampu untuk menerjemahkan ayat-ayat kitab Perjanjian Baru. Nah, sekarang jika Anda ingin menerjemahkan ayat ini, saya sarankan Anda juga untuk ikut membacanya bersama-sama, dan kita akan membaca ayat ini menurut pembacaan daripada Erasmus atau Erasmian. Mari kita baca bersama-sama. Kai ekagen auton proston Yesun, embla pesas de auto ho Yesus eipen, su ei Simon ho huios Yona, su kletese kefas ho hermeneuetai Petros. Nah, sebelum kita terjemahkan, hal yang biasa kita lakukan adalah mengenali akan kata kerja yang terkandung di dalam ayat ini. Nah, yang pertama, kata kerjanya adalah egagen. Kata kerja yang kedua adalah emblepesas, yang ketiga ada ipen, yang keempat ada ei, dan yang kelima ada kletese, dan ada yang keenam hermeneuetai. Nah, ada 6 kata kerja yang perlu kita kenal di sini, dan mari kita lihat konjugasi daripada setiap kata yang ada di sini. Yang pertama adalah egagen. Dia adalah second aorist active indicative third singular dari ago, hilet, atau he brought. Emblepesas, dia adalah first aorist active participle nominative masculine singular dari emblepo, have seen. Dia melihat. Yang berikutnya, kata yang sudah umum, epen, adalah second aorist active indicative third singular lego, he said. Dan kata ei sangat mudah, present indicative second singular ei, you are, engkau adalah. Dan yang berikutnya adalah kletese, dia adalah future passive indicative second singular kaleo, you will be called, engkau akan dipanggil atau engkau akan dinamai. Dan yang terakhir adalah hermeneuetai, dia adalah present passive indicative third singular hermeneuo, it is interpreted, diterjemahkan. Inilah pengenalan akan kata kerja yang ada di dalam ayat ini. Hal lain yang perlu kita perhatikan tentu biasanya juga kita perhatikan akan kata depan, dan ini pros aton Yesun, pros plus accusative toward atau to Jesus. Kemudian yang berikutnya adalah Simon ho hios. Nah, ini kata ini begitu penting bagi kita karena di sini sama-sama dia ditulis dalam bentuk nominatif. Tetapi di sini ada su yang juga merupakan pronoun. Sama-sama accusative di sini, dan ini Simon ho huios dia menjadi yang dikenal dengan komplement atau predicate nominatif. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan di sini adalah ada kata ho di sini yang artinya adalah which. Jika berhubungan dengan sesuatu yang bukan orang, maka diartikan which atau that. Jika berhubungan dengan orang, maka diartikan dengan who. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kata Yona. Jika Anda memiliki Alkitab Bahasa Yunani yang merupakan keluaran daripada United Bible Society, maka di sini kita memiliki perbedaan. Di sini saya memakai Textus Receptus atau TR, dia memakai kata Yona. Sementara untuk United Bible Society memakai Ioannu. Di sini artinya Jonah, di United Bible Society memakai kata John atau Yohanes. Di situ perbedaannya. Nah, kita akan lihat terjemahan daripada ayat ini. And he brought him to Jesus. And when Jesus saw him, he said, "You are Simon,
the son of Jonah. You will be called Cephas, which is being interpreted Peter. Ini menceritakan tentang Andrew yang membawa saudaranya Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan demikian. Dan dia membawanya kepada Yesus. Dan ketika Yesus melihatnya atau memandangnya, dia berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yunus. Engkau akan dipanggil Kefas," yang diterjemahkan Petrus. Saya rasa Anda akan menikmati akan terjemahan seperti ini karena ada banyak kosakata yang sudah kita lihat di sini dan kita pakai kembali untuk ayat ini. Jadi jika Anda sudah melihat, mengikuti terjemahan dari ayat yang pertama dan kedua, ketiga dan seterusnya hingga ayat yang ke-42 di sini, saya yakin Anda sudah mengenali begitu banyak kosakata di sini sehingga Anda juga begitu mudah untuk menerjemahkannya. Nah, tentu jika Anda ingin melihat terjemahan untuk ayat yang ke-43, silakan lihat untuk video yang berikutnya. Dan di sana juga akan melihat, akan analisa daripada setiap kata, konjugasinya, dan terjemahannya. Dan mudah-mudahan terus Anda belajar dan bergiat, jangan pernah putus asa, karena Anda ingin mengetahui akan maksud Tuhan di dalam bahasa aslinya, yaitu perjanjian baru, di mana Tuhan memakai akan hamba-hambanya untuk menuliskan kitab perjanjian baru. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.